Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2025 ya. Halo, hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Pisces. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Two of Wands reverse, kemudian ada Ten of Cups, energi dari Strength, kemudian energi dari King of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari Knight of Swords reverse ya. Oke, berikut ada energi dari Four of Wands reverse, berikut ada energi dari Queen of Swords, dan kemudian ada energi dari The World, dan kemudian ada energi dari Eight of Wands ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, nampaknya kamu kayak mengalami kemunduran ya Pisces dalam hubungan kalian gitu. Sepertinya kamu kayak punya pemikiran baru, kamu punya pandangan baru, ya, sehingga kamu punya keputusan baru perihal tentang masa depan relationship-nya kalian berdua ini, gitu. Atau ini bukan hal yang baru, hanya saja hal yang baru kamu sadari, gitu ya. Jadi misalnya gini, sudah sekian lama kalian bersama, kemudian tiba-tibanya dia ngajakin untuk membangun masa depan, naikkan level relationship ini ke pernikahan gitu ya. Nah, setelah kamu mendengarkan itu, bisa-bisa kamu kemudian sadar bahwa saat ini pernikahan, bukannya kamu gak mau pernikahan, cuman pernikahan di saat sekarang atau dalam waktu dekat ini tuh ternyata tidak ada di list urgensinya kamu gitu. Mungkin kamu sadar bahwa ya kamu belum siap gitu loh, menjadi istri, menjadi suami, kamu belum siap di sana ya. Kamu sadar kamu belum siap dan bisa-bisa kamu ini orangnya cukup jujur ini Mari nampak ya. Kamu bisa aja nanti akan mengutarakan kebenaran ke si pasanganmu. Oke, kita contoh ujarnya kamu, oke kita menikah, tapi aku belum siap nih nikah di tahun 2025 ini, entahlah 2-3 tahun lagi mungkin baru aku ready. Sebab nanti kamu akan sampaikan alasan-alasannya, karena memang ini alasannya kuat ini Mari nampak alasannya kamu. Entah kamu bilang, aku selesaiin dulu utang-utangnya aku jadi istrinya kamu atau suaminya kamu, tidak dengan beban hutang ke kamu misalnya, atau aku selesaiin dulu studinya aku misal, atau aku kejar jabatan dulu supaya nanti penghasilan aku dengan jabatan lebih tinggi, penghasilannya bisa lebih besar dan sangat berguna untuk rumah tangga kita. Nah, misalnya kayak gitu ya. Aku merawat orang tuaku dulu misal. Orang tua nampaknya lebih butuh perhatian. Aku ngalah dulu nih untuk sekolahnya adik-adik aku misal. Nah, pokoknya apapun yang menjadi kebenaran menurut kamu, Mari lihat kebenaran itu tuh akan kamu sampaikan belak-belakan secara gamblang di hubungan kalian gitu ya. Atau yang kayak pindah dong, hidup dengan aku dong. Kita misal nih kamu pacaran sama bule misal ya, biasa kan lagi pacaran juga hidup serumah misal gitu kan. Kamu bisa-bisa aja yang kayak menolak gitu ajakannya dia untuk tinggal bareng gitu ya. Oh nggak bisa, aku nggak bisa seperti tanda petik berumah tangga dengan kamu padahal kita belum nikah misal gitu ya kan. Kamu masih megang norma timurnya kita mungkin gitu ya. Pokoknya adalah kebenaran yang mengakibatkan seperti kemunduran dalam hubungan kalian padahal
sudah terbuka kesempatan untuk maju selangkah dua langkah, berkembang relationship ini, tapi kamu memilih untuk stuck dulu, atau bahkan bisa-bisa untuk mundur gitu ya, untuk mundur. Nah itu kalau gambaran ketika kalian saat ini masih pacaran. Nah andaikan kamu dengan dia ternyata sudah menjadi suami istri, bisa-bisa kamu telah berubah gitu ya ke si pasangannya kamu. Tapi jujur sih, kalau Mari lihat, nampaknya dulu ketika kamu menikah ya, cintanya ada tapi tidak memang banyak. Namun boleh-boleh pertimbangannya kamu dulu itu tuh adalah, oh iya dia orangnya baik kok, dia orangnya tanggung jawab, dianya penyayang, dianya udah deket sama keluarganya kamu, bisa diterima sama keluarga besarnya kamu misal, gitu ya. Jadi kayak lebih pemikiran logis. Lebih ke pemikiran logis, makanya kamu mau menikah dengan si bebeknya kamu ini. Tapi sekarang bisa-bisa kamu kayak menyadari, nampaknya pernikahan bukan jalan ninja aku. Pernikahan bukan jalan ninjaku. Boleh-boleh kamu kayak demi bersama dengan dia, kamu tidak menjadi dirinya kamu sendiri. Gitu ya, dan ternyata makin lama kamu jalani, semua ini tuh terasa palsu dan bikin kamu tuh nggak nyaman, semacam kayak kamu berontak gitu loh. Kamu berontak dan kamu mau merubah keadaan ini gitu. Tiba-tibanya kamu sadari, waduh, cintanya aku nggak gede-gede banget kok ke si pasanganku ini, tapi kok aku jadi kemarin menikah ya dengan dia ya. Semacam ada sedikit penyesalan Mari tangkap di sini. Kok aku dulu merelakan karirnya aku ya demi menjadi ibu rumah tangga saja. Gitu, padahal aku cinta banget sama karirnya aku. Aku lebih cocok nih bukan jadi wanita domestik. Aku nih wanita karir, aku ini tuh wanita yang gitu-gitu ya. Jadi kamu bisa dengan jujur nanti ke si pasanganmu, wahai suamiku gitu ya, aku mau sekolah lagi aku mau kembali bekerja lagi, gitu ya. Udah cukup, aku ini tuh hanya di rumah, berkutat di dapur, di sumur, di kamar gitu ya. Udah cukup, aku ingin kembali mengejar mimpinya aku tuh ya beraktivitas di luar rumah, aktualisasi dirinya aku, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai Wonder Woman. Wanita bisnis woman ya, wanita karir gitu misalnya di sana. Dan ya ada beberapa, boleh-boleh kamu memberikan ini ya, kebenaran yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba kamu bisa aja bilang, kita pisah aja ya, gitu, kita pisah. Karena tadi kamu kayak menyadari cintanya kamu itu tidak besar kok ke dia, hanya karena pertimbangan logis aja. Dan kamu pengen hidup itu tuh bukan bersama dengan orang yang dicintai hanya seupil-upil, tapi kamu pengen hidup ya dengan orang yang beneran. Di situ kamu memakai rasa cinta sebesar dunia misal, gitu ya. Jadi kamu bisa aja macam tidak ada angin, tidak ada hujan, kamu ngomong, kita pisah aja gitu. Kamu bilang, aku mau kembali ke orang tuaku, atau aku mau kembali ke rumahku yang lama saja, gitu ya. Kayak kamu mau kembali ke setelan awalnya kamu. Itu kalau Mari lihat ya, kalau kalian udah terlanjur bersama dalam pernikahan, kamu mau kembali ke siapa kamu yang sesungguhnya, gitu loh. Mungkin kamu udah coba-coba juga ya menjadi suami, menjadi istri, tapi lagi-lagi terasa tidak seperti jalan ninjanya kamu bersuami dan beristri. Ada kok, ada. Mari pernah baca telapak tangannya orang ya. Mari kebetulan
palm reading juga ya, membaca garis telapak tangan. Mari ada beberapa kali ketemu dengan orang yang memang pilihan hidupnya itu, jalan hidupnya dia itu tuh adalah sendiri. Gitu ya. Jadi boleh nih beberapa dari kaum Pisces, entah kalian ya ternyata sadar hidup sendiri itu tuh lebih cocok bagi kalian. Gitu. Bukan, mari lihat di sini tuh bukan karena dia buruk ya. Sebenarnya kalau dilihat si pasangannya kamu ini oke banget ini sebagai pasangan. Maksudnya dia tahu ini tanggung jawabnya dia. Ini orangnya penyayang juga ini. Ini orangnya penyayang, ini orangnya murah hati. Gitu. Ini orangnya mau belajar menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Ini juga setia. Tidak ada neko-nekonya ini orang. Mari lihat. Tidak ada neko-nekonya. Gitu ya. Jadi perubahan yang ada di dalam dirinya kamu ini, poin yang harus digarisbawahi adalah ini bukan sebab karena dia. Ya. Karena ini ya pasangan yang ideal ini. Kalau mari lihat. Pasangan yang ideal. Gitu loh. Tapi nampaknya ya kamu sedang mengikuti kata hatimu. Itu loh. Kamu hanya sedang mengikuti kebenaran menurut kamu pribadi. Gitu, ya. Bukan karena dia tukang pukul, bukan karena dia tukang melecehkan kamu secara mental ya, menghina misalnya gitu ya. Bukan dia pelit. Royal ini orangnya, mari lihat. Gitu loh. Pokoknya kalau the bestnya dia, mari nampak ya sudah dia berikan di sini, gitu ya. Hanya karena tadi kebenaran menurut kamu, kondisi menurut dirimu, hasil dari pemikiran kamu surang lah, gitu ya, dewi sendiri gitu. Dan tentu memang apa yang menjadi obrolan kamu nanti rentang 21 hingga akhir bulan Juli, atau untuk beberapa bahkan sudah terjadi ya, itu tuh memang bikin dia shock lah. Tapi dia kayak berusaha untuk menerima. Misal yang tadi kata contoh Mari, Beb, aku belum siap nih nikah sama kamu, aku belum siap nih diperkenalkan dengan keluargamu. Kaget dia. Tapi dia kemudian coba paham. Ini toleransinya besar soalnya si bebeknya kamu ini. Dia bisa itu, dia coba paham. Gitu. Paling-paling mungkin dia, kenapa sih? Ada apa sih? Kurangnya aku di mana? Tidak yakinnya kamu di mana? Gitu. Udahlah, nggak apa-apa itu. Nah, bisa-bisa dia kayak berusaha untuk menggoyang pemikirannya kamu. Tapi kemudian ya si dianya ini kan juga orangnya sudah dewasa ya. Jadi nggak mau ngotot-ngotot lah. Dia akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Jika memang begitu maunya kamu. Intinya apa yang menjadi kebenaran menurut kamu, ujung-ujungnya dia akan, oke, aku ikut. Aku iyakan maunya kamu. Di sana. Aku iyakan. Sampai nanti kamu punya keputusan lain yang berbeda. Gitu. Kalau dia mencoba untuk menginterupsi pemikirannya kamu, dia tidak mau. Paling-paling interupsi kecil-kecil lah. Gitu ya, untuk memastikan aja apakah kamu memang kekeh dengan pemikirannya kamu, dengan keputusannya kamu yang seperti itu. Paling dia hanya meyakinkan saja, meyakinkan dirinya dan juga meyakinkan dirimu. Takut-takutnya itu hanya kayak entah kamu lagi PMS aja, lagi emosian aja misalnya. Gitu, atau adakah kesalahpahaman atau bagaimana gitu ya. Nah, di situ. Dan ya balik lagi, pada akhirnya dia hadir sebagai orang yang mengatakan iya untukmu gitu. Jika bahkan tadi ya contohnya Mari, kamu bilang kita pisah aja yuk, kita cerai saja, aku kok rasanya nggak bisa lagi ngelanjutin hubungan ini. Nah, pada akhirnya dia sudahlah gitu, sudah nggak apa-apa. Apabila memang itu udah menjadi keputusannya kamu,
aku ikut. Nah, modelnya si Yayang Bebek kamu begitu, mari lihat ya. Nggak yang dia nge-force kamu, menekan kamu gitu. Di sana. Ekspresi dari rasa kecewa bisa jadi kamu akan lihat dari dia. Misalnya, tiba-tiba kemudian dia ngeblokir kamu. Kemudian dia akhirnya ya males-malesan mau ketemu lagi sama kamu. Padahal kamu hanya bilang aku belum siap menikah. Tapi tiba-tibanya dia males chatting, males nelfon. Itu reaksi ya, reaksi dari sikapnya kamu gitu loh. Tapi intinya apakah dia akan meninggalkan kamu ya enggak. Ya. Sekiranya kamu meminta perpisahan, mari lihat untuk meninggalkan kamu tidak. Hanya dia butuh waktu dulu ya untuk bertransisi. Gitu loh. Untuk menyesuaikan diri. Karena yang menjadi obrolan kamu nanti itu tuh bukan sesuatu yang dia harapkan. Belum pernah, bahkan bisa jadi belum pernah dia pikirkan. Syok-syok gimana lah gitu ya. Tapi ini dia akan ada. Dia akan ada. Bahkan kalau kamu bilang mau bercerai, dia mengiyakan bercerai, bukan berarti dia akan segera tancap gas untuk nyari cewek lain. Atau cowok lain. Enggak. Gitu. Dia hanya akan menyesuaikan. Ya, untuk sementara lah. Untuk sementara dia tidak akan langsung menggeser kamu, mengeliminasi kamu dari hidupnya dengan cara mendatangkan sosok wanita atau pria baru. Tidak. Gitu. Dia bisa kayak sabar ya. Dia sabar dia menunggu kamu. Itu kalau melihat, sabar banget dia nih orangnya. Karena dia ini kan sungguh-sungguh ya sama kamu ya. Bener-bener dia. Gitu. Dan ya dengan kamu itu tuh bukan hanya kayak sebatas dia mikirin apa keuntungannya dia dengan kamu, tetapi apa sih artinya dia dalam hidupmu. Mantap banget. Apa artinya dia dalam hidupmu? Gitu. Dan dia kan respect ini ya, orangnya tuh penuh dengan penghormatan ya. Bahasa bakunya kita. Dia hormat sama kamu. Gitu. Dia menganggap kamu ya punya keputusan-keputusan pribadi. Kamu punya hak free will, freedom to choose. Dan gak mungkin hak dari Tuhan langsung mau dia patahkan, mau dia sangkal. Gak mungkin gitu lah. Ya, dan juga dia bisa-bisa dia mau itu tuh kalian berdua berjalan relationship-nya dengan kerelaan. Gitu ya, tidak dengan paksaan. Dia mau kamu tuh rela, ikhlas kamu. Gitu ya, ridho kamu bersama dengan dia. Gitu. Nggak perlu dia kayak main ngotot-ngotot, aku lo maunya kayak gini. Tidak sebocah itu dia ya. Karena juga melihat ini bisa-bisa hubungan kalian, memang kalian sudah, kalau dari segi umur kalian sudah, umurnya udah banyak. Gitu ya. Dari sisi kedewasaan pun ya, kedewasaan itu tuh sudah oke lah. Udah oke lah, mari lihat ya. Dan dia ya cukup kenal kamu kan. Kamu orangnya ya baik. Ya kamu orangnya orang bener gitu ya. Nggak banyak neko-nekonya kamu. Pendek-pendek akalnya itu tuh tidak sering terlihat. Lebih kayak bijaksana, pandai, cerdas, cerdik, yang gitu-gitu tuh ya. Makanya dia kayak nganggep bisa jadi, ya sih keputusannya kamu ya bener juga, gitu-gitu dianya. Itu ya. Atau kayak misalnya ini ceritanya ini adalah kompromi. Nah ya, kalian sedang berdiskusi, ngajak kompromi, dan kemudian ya membawa hasil lah, mari lihat, membawa hasil win-win solution ya, hasil win-win, menang-menang, sama-sama menang kalian jadinya di sini. Enak banget ini sebenarnya kalau hubungan kayak gini ya. Nggak ada yang satu berusaha untuk mendominasi yang lain dengan gagasan untuk kepentingan ego pribadi ya, nggak ada, mari lihat gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Capricorn,
Libra di sini, Sagittarius ada, Aquarius hadir, Leo ada, Virgo ada, dan energi dari Pisces hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.